Let's get started. Nah, students, berikut adalah outline yang akan kita bahas pada video kali ini. Bisa lihat di gambar ya. Nah, kita akan bahas nih terkait dengan identifikasi ekstrak dengan KLP, mulai dari definisi, kemudian alat dan bahan yang dibutuhkan, lalu metode identifikasi KLP-nya. Lalu seperti biasa, kita akan lanjutkan dengan aplikasi soal. Nah, tunggu apa lagi? Daripada penasaran, yuk kita mulai. Nah, student, sebelum kita tahu tentang cara identifikasi dengan KLT, kita bahas dulu ya tentang definisi dari simplisia dan ekstrak, supaya student lebih paham. Nah, jadi kalau misalkan student bisa lihat ya di gambar, simplisia itu adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun, dan kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Nah, pengeringannya ini dapat dilakukan dengan penjemuran di bawah sinar matahari, di angin-angin, atau dengan menggunakan oven, kecuali dinyatakan lain, suhu pengeringan oven tidak lebih ya dari 60 derajat Celcius. Nah, simplisia ini dibedakan menjadi simplisia nabati, simplisia hewani, dan simplisia pelikan atau mineral. Nah, yang kedua ini ada ekstrak. Nah, beda dengan simplisia, kalau ekstrak itu adalah pian kering, kental, atau cair yang dibuat dengan cara menyaring simplisia menggunakan pelarut yang sesuai, student. Nah, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan sehingga didapat massa atau serbuk yang diperlakukan sedemikian rupa hingga memenuhi parameter yang telah ditetapkan. Lalu apa ya yang disebut dengan identifikasi? Nah, jadi identifikasi adalah melihat ada atau tidaknya senyawa pada suatu ekstrak, fraksi, dan lain-lain. Atau disebut juga dengan analisa kualitatif. Nah, student pasti nggak asing kan ya dengan namanya. Nah, salah satu metode yang dapat digunakan yaitu adalah dengan metode KLT atau kromatografi lapis tipis. Nah, kromatografi adalah prosedur pemisahan zat terlarut oleh proses migrasi dalam sistem yang terdiri dari dua fase nih student. Ada fase diam dan fase gerak. Student bisa lihat ya di gambar. Nah, pada metode KLT ini, fase diam yang digunakan adalah lapisan tipis serbuk halus yang dilapiskan pada lensing kaca, plastik, atau aluminium secara merata. Identifikasi diperoleh dengan pengamatan bercak dengan harga RF yang identik dan ukuran hampir sama antara totalan bahan uji dan pembanding pada lempeng yang sama. Nah, apa aja sih alat dan bahan yang kita perlukan kalau kita mau identifikasi dengan menggunakan KLT? Nah, ada banyak nih, teman-teman bisa lihat ya. Nah, yang pertama nih ada fase diam. Yang umumnya digunakan itu adalah silika gel, aluminium oksida, selulosa yang dilapiskan pada lempeng secara merata. Yang kedua itu ada fase gerak, yaitu pelarut yang dapat berupa eluen tunggal atau campuran, student. Nah, umumnya digunakan eluen campuran nih, karena dapat meningkatkan pemisahan analit dalam sampel. Yang ketiga ada chamber atau bentuknya itu kotak. Nah, dia ini merupakan bejana untuk menjenuhkan eluen dan mengelusi lempengnya. Yang keempat ada pipa kapiler. Nah, ini dia ukurannya sangat kecil. Nah, dia ini berguna untuk menetapkan larutan uji dan larutan pembanding pada plat KLT-nya. Nah, banyaknya ini disesuaikan dengan monografi masing-masing ya. Contohnya nih, misalkan untuk kurkumin itu sebanyak 2 mikroliter. Nah, yang kelima itu ada larutan uji dan larutan pembanding. Nah, kalau sampelnya itu berbentuk serbuk, maka jangan lupa ya untuk melarutkan terlebih dahulu dengan pelarut yang sesuai. Nah, yang keenam ini ada lampu UV. Pendeteksian yang paling umum dilakukan di bawah sinar UV pada panjang gelombang 254 dan 366 nanometer maupun di sinar tampak. Nah, yang ketujuh itu ada wadah gelas atau kaca seperti beker glass, sabu tempur, dan lain-lain. Nah, yang kedelapan ini ada botol semprot. Kalau ini digunakan untuk menyemprotkan penampak bercak supaya terlihat lebih jelas nih student saat diamati di bawah sinar UV. Nah, contoh dari penampak noda ini adalah vanilin. Gimana? Udah mulai jelas belum nih tentang alat dan bahannya? Dan pasti teman-teman udah kebayang ya tentang praktikum KLT yang dulu pernah diajarin di kampus.
Nah, biar makin seru kita bahas lebih lanjut ya. Sekarang kita bahas tentang alur metode identifikasi menggunakan KLT ya, student. Jadi yang pertama harus student lakukan adalah mengaktifasi lempeng. Nah, tujuan dari aktivasi lempeng ini adalah untuk menghilangkan kelembapan air atmosfer yang terabsorpsi dalam lempeng. Nah, contoh aktivasi lempeng yaitu pengeringan lempeng silika gel 30 menit pada suhu 120 derajat Celcius. Nah, setelah itu ada fase penjenuhan fase gerak. Nah, ini dilakukan dengan cara memasukkan kertas saring ke dalam chamber. Nah, tinggi kertas saringnya itu kurang lebih 18 cm dan lebarnya itu sama dengan lebar chamber. Nah, setelah itu kita masukkan nih jumlah fase gerak ke dalam chamber hingga tingginya itu 0,5 sampai dengan 1 cm dari dasar bejana ya, student. Lalu tutup deh dan kita biarkan hingga kertas saringnya itu basah seluruhnya. Nah, yang ketiga baru nih kita mulai identifikasi. Nanti selanjutnya untuk kita lihat nih nilai RF antara larutan uji dengan larutan pembanding. Nah, selanjutnya nih untuk identifikasinya itu gimana ya? Nah, jadi student, untuk yang pertama, proses KLT ini diawali dengan membuat nih garis pensil dekat bagian bawah fase diam yang sudah tertempel pada lempeng tipis. Lalu, kita totalkan deh larutan uji dengan larutan pembanding menurut cara yang tertera pada masing-masing monografi ya, dengan bantuan pipa kapiler tentunya. Nah, setelah kering, fase diamnya itu diletakkan berdiri di dalam chamber dan telah berisi fase gerak. Dengan posisi fase geraknya itu ada di bawah garis. Totalannya juga jangan sampai terendam ya. Yang keempat, biarkan fase geraknya itu merambat sampai batas garis atas. Nah, yang kelima, kuatkan lempeng dan keringkan di udara. Lalu kita amati deh di bawah sinar UV. Nah, selanjutnya kita ukur nih dan catat jarak tiap bercak dari titik penotolan serta panjang gelombang untuk tiap bercak yang diamati. Nah, yang terakhir kita tentukan deh nilai RF dari kedua bercaknya. Dan jangan lupa ya student, bandingkan antara larutan uji dengan larutan pembanding. Nah, terkadang nilai HRF juga sudah digunakan loh untuk menyatakan nilai RF. Tapi ada bedanya, jangan lupa kalau misalkan nilai HRF itu nilai RF dikalikan dengan 100. Nah, gimana student? Udah mulai makin panas kan? Kita lanjut lagi ya. Nah, student, jadi ini adalah beberapa contoh larutan penampak noda yang sering digunakan. Jadi student bisa lihat di gambar ya. Yang pertama itu ada aluminium klorida, lalu ada anisaldehid asam sulfat LP, lalu ada asam sulfat 5% dalam etanol LP, lalu ada besi 3 klorida 1% LP, yang kelima ada Dragendorf LP, yang keenam ada Lieberman Burkhardt LP, lalu ada fitoborat LP, dan yang kedelapan ada kombinasi antara vanilin dengan asam sulfat LP. Nah, ini untuk penampak bercaknya dipilih berdasarkan golongan senyawa yang akan diidentifikasi ya. Nah, sudah juga jangan lupa untuk pembuatan masing-masing penampak bercak itu bisa lihat kompendial ya. Nah, berikut ada contoh penggunaannya nih students. Jadi, jika kita ingin menganalisa metabolit sekunder alkaloid, maka kita bisa menggunakan reaksi semprot Dragendorf. Kemudian, jika hasilnya positif, maka akan muncul warna oranye hingga coklat. Nah, lalu untuk alkaloid juga bisa menggunakan iodo platina, nanti hasilnya itu akan berwarna coklat, biru atau putih-putihan pada background, atau biru abu-abu pada plat KLT-nya. Nah, lalu untuk flavonoid itu bisa menggunakan AlCl3 ataupun fitoborat. Nanti kalau positif warnanya akan berwarna kuning. Nah, untuk tanin itu menggunakan FeCl3 5%, nanti warnanya akan berwarna hitam. Nah, untuk antraquinon itu bisa menggunakan KOH atau potasium hidroksida. Jika senyawanya positif, maka akan berwarna merah pada sinar UV 365 nanometer, atau antrons kuning pada UV 365 nanometer. Nah, untuk kumarin itu juga sama menggunakan KOH, nanti warnanya itu akan menjadi biru pada UV 365 nanometer. Lalu untuk saponin itu menggunakan vanilin asam sulfat, nanti akan berwarna biru
biru ungu, atau terkadang merah, atau sering coklat. Nah, selanjutnya itu ada triterpenoid atau terpenoid glikosida. Itu dia menggunakan reaksi Lieberman-Burchard. Nanti warnanya itu akan abu-abu hingga coklat sampai merah. Nah, jadi jelas ya student, untuk beda metabolit yang dikandung, beda juga reaksi semprot yang digunakan. Baiklah, kita lanjut ya ke interpretasi hasilnya nih student. Jadi, yang pertama ada identifikasi atau kualitatif. Nah, identifikasi ini diperoleh dengan pengamatan bercak dengan harga RS yang identik dan ukurannya hampir sama antara totalan bahan uji dan pembanding pada lempeng yang sama. Yang kedua ada kuantitatif atau penentuan kadar. Nah, ini biasanya dilanjutkan dengan densitometri. Tapi KLP jarang nih student digunakan untuk penentuan kadar. Gitu deh untuk teorinya. Nah, nggak kerasa ya, kita udah di ujung-ujung materi nih student. Gimana, makin paham atau bingung? Nah, jangan khawatir, kita lanjut yuk soal supaya student lebih paham lagi. Nah, kita mulai ya ke soal nomor 1, ini soal pemanasan nih student. Jadi, soalnya itu adalah apa sih tujuan dari aktivasi lempeng KLT? Nah, tadi kan udah kita bahas ya, pasti teman-teman udah tahu nih. Ya udah, kita sebut bareng-bareng ya. Jawabannya adalah untuk menghilangkan kelembaban air atmosfer yang terabsorpsi dalam lempeng. Nah, gampang kan? Nah, sekarang kita lanjut nih ke soal yang kedua, yaitu soalnya adalah ditampilkan suatu KLT dengan jarak solut 6 cm dan jarak solvent 8 cm. Nah, yang ditanyakan itu berapa ya nilai RF-nya? Ayo, gimana caranya, ada yang tahu nggak nih? Nah, jadi kita hitung sama-sama ya. Jadi masih ingat kan, rumus RF itu adalah jarak solut dibagi dengan jarak solvent atau jarak larutnya. Maka hasilnya itu adalah 6 dibagi 8. Sehingga RF-nya itu adalah 0,75. Gimana student? Gampang kan? Oke student, sudah kerasa ya. Jadi sudah selesai nih